Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Subakti dengan NIM Channel 19018. Baiklah, di sini saya akan presentasi tentang memahami konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Yang pertama, tentang amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, aset tidak terwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Yang B. Perbedaan amortisasi dan penyusutan. Amortisasi biasanya mengacu pada penyebaran biaya aset tak berwujud selama manfaat aset tersebut. Yang kedua, penyusutan. Di sisi lain, mengacu pada perhitungan biaya aset berwujud selama umur aset itu. Yang C. Metode amortisasi. Secara umum, metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud menurut akuntansi ada dua jenis, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus, yaitu penyusutan garis lurus, merupakan suatu periode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Sedangkan metode penyusutan saldo menurun merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun setiap tahun seiring bertambahnya masa manfaatnya. Dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaat dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Yang selanjutnya, klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka tempo 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang pertama, kewajiban jangka pendek yang sudah pasti, hutang berbunga dan jangka pendek. Hutang bank dan jangka pendek, hutang wesel bayar jangka pendek. Yang kedua ada hutang yang terkait dengan entitas, hutang usaha, hutang pajak, beban yang harus dibayar, pendapatan diterima di muka, hutang imbalan kerja, hutang jaminan. Yang ketiga ada kewajiban jangka pendek yang jumlahnya estimasi, provisi, dan kontingensi. Provisi adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti menjadi tetapi jumlahnya belum pasti sehingga dibuatlah pencadangannya. Sedangkan kontingensi adalah kewajiban jangka pendek yang belum pasti terjadi dan jumlahnya belum pasti. Beberapa bagian dari kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi antara lain hutang garansi servis, hutang pemberian hadiah, hutang pengelolaan lingkungan, hutang perkara pengadilan, hutang sebagai pinjaman, hutang operasi dalam penghentian. Selanjutnya, pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah suatu pinjaman dana atau yang disebut sebagai kewajiban yang harus dibayar dan sifatnya sebagai dana darurat. Selain itu, hutang ini juga memiliki jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Suatu transaksi pinjaman utang jangka pendek bisa dikatakan apabila memiliki ciri-ciri syarat tersebut, yaitu adanya kewajiban suatu pinjaman yang harus segera dibayar, di mana transaksi tersebut sudah memiliki perjanjian antara kedua belah pihak antar pemberi utang dan penerima pinjaman. Yang kedua, timbulnya nominal kewajiban utang jangka pendek yang harus dibayar. Sebagai salah satu cara pembisnis dalam mengelola hutang usaha perusahaan, yaitu dengan mengetahui beberapa jenis hutang jangka pendek yang akan mendukung besarnya tambahan dana untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti utang dagang dan utang wesel. Namun, sebagai contoh pencatatan utang dagang atas barang dalam perjalanan harus dimiliki syarat dalam pengiriman, yaitu pembelian sebagai debit dan utang dagang sebagai kredit. Yang B ada utang dividen. Dividen adalah suatu keuntungan secara khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada para investor pada saat dana tersebut sudah ditanamkan ke dalam perusahaan. Yang C, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah seluruh nilai penjualan barang atau jasa yang didapatkan terlebih dahulu oleh pemilik usaha, namun belum memberikan produk atau jasa kepada pihak konsumen. Seperti contohnya, kas pada debit dan penerimaan diterima di muka di kredit. Yang D, biaya utang biaya atau biaya yang masih harus dibayar. Dalam utang biaya adalah sebuah pengeluaran yang bisa dilakukan oleh pemilik bisnis dan tercatat sebagai beban. Contoh hutang jangka pendek atas hutang biaya seperti gaji, listrik, telepon, komisi, dan sebagainya.
dengan biaya gaji dan upah pada debit dan utang gaji dan upah pada kredit. Yang dana pihak ketiga atau utang pajak sebagai lingkup pihak perusahaan dan pemerintahan yang melakukan penggalan dana biasanya disebut sebagai dana pihak ketiga. Dari segi pencatatan, pihak ketiga yang dibayarkan dalam bentuk uang atau aktiva dapat dilakukan sebagai kas pada debit, penjualan pada kredit, utang PPN pada kredit. Yang F, utang jangka pendek jatuh tempo dalam periode tersebut. Sebagai contoh hutang jangka pendek jatuh tempo juga biasa disebut sebagai utang obligasi. Berbeda dengan bagian utang lainnya yang belum jatuh tempo ditemukan tetap dilaporkan menjadi utang jangka panjang. Dengan jurnal biaya bunga obligasi pada debit dan utang obligasi pada kredit. Terima kasih. Mungkin ini hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.